Menjelang pilkada serentak, pilkada DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta ini semakin seru saja dibanding dengan daerah-daerah lain. Ini yang masih akan menjadi pembahasan kita hari ini. Apa kabar kawan Kaliber? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dengan isu-isu politik terkini yang tentu saja akan dibahas bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra? Halo Mas Dewa Yudi dan kawan Kaliber semuanya, kita sudah di hari Minggu nih ya. Betul-betul kayaknya minggu ini waktu itu berjalan cepat sekali, Kak. Nggak terasa besok udah kerja lagi nih kita, Mas. Iya, tiap hari juga bekerja kita. Nah, kita kayaknya eh, akan terus mengawal bagaimana proses Pilkada DKJ ya, daerah Ya, khusus Jakarta. Karena setiap hari ini beritanya, manuvernya menarik nih. Sesuatu yang kita pikir tidak mungkin, ternyata malah ada arah ke sana. Jadi kalau ya, kemarin kan kita membahas, tiba-tiba muncul nama Nadiem Makarim, ya kan, sebagai calon yang bisa diusung oleh PDIP. Dan kalau PDIP ngusung Nadiem Makarim, kemungkinan akan berkoalisi dengan PKB, Mas, karena sudah ada ya, komunikasi itu. Nah, kalau kemarin kita mengatakan yang namanya PKS dan Mas Anies bisa nggak dapat tiket nih. Tapi berita hari ini muncul kemungkinan dapat tiket itu ada. Tapi malah dari partai yang kita berpikir nggak mungkin kayaknya mengusung Anies Baswedan. Tapi malah ketumnya sendiri nih yang ngomong seperti itu. ya. Coba kita Jadi bacakan aja, Mas. manuver siksak ini masih belum belum jelas ini. Makanya Justru itu, makanya tiap hari ini perlu perlu dikawal karena tiap hari itu beritanya bisa berbeda dan memang faktanya banyak sekali hal-hal yang di belakang layar ya, yang betul-betul membuat nggak ada satupun partai maupun eh, paslon yang udah pasti buat Jakarta. Daerah lain ya, udah udah banyak yang udah tinggal nunggu pendaftaran aja. ya. Jakarta Makanya ini makanya bisa. saya sebut DKJ itu daerah kagak jelas, belum jelas. Ini ada beritanya Mas dari detik.com Mas. Oke, gimana Mas? Kaisang, Kaisang sebagai ketum PSI ya. Ya, Kaisang sebut PSI terbuka koalisi dengan PKS di Jakarta. Nah, ini kan selama ini air dan minyak ini. Kalau misalnya sudah dioplos bersatu ya nggak tahu lagi kita ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menegaskan pihaknya siap berkoalisi dengan partai politik atau parpol manapun dalam Pilkada 2024. Kaisang mengaku tetap terbuka dengan semua parpol termasuk PKS. Enggak, dalam kurung menutup koalisi dengan PKS. Kita selalu membuka dengan siapapun. Kami membuka, kalau mereka menutup ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kata Kaisang. Suami dari Erina Gudono itu menuturkan PSI tengah membuka komunikasi dengan semua partai politik tanpa kecuali. Dia menyampaikan semua kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, semua kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan ketua umum PSI, lanjut dia. Nama Kaisang Pangarep belakangan disebut-sebut punya elektabilitas tinggi di bursa Pilgub Jawa Tengah. Namun dia juga diprediksi punya kans maju di Pilgub Jakarta. Ya itu kan ya ini ya alhamdulillah saja. Ya tapi balik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah seperti yang saya bilang tunggu kejutannya di bulan Agustus ujarnya. Elektabilitas Kaisang yang tinggi di Jawa Tengah lantas membuat PDI Perjuangan mempertimbangkannya untuk diusung pada Pilgub mendatang. Kaisang merasa bersyukur jika PDI Perjuangan mempertimbangkannya. Ya nggak apa-apa, balik lagi kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia. Dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah jelasnya. oke.
Menarik nih ya. Ini buat kawan Kaliber harus kita jelaskan, beritanya ini bukan berita Kaisang mau berpasangan dengan Mas Anies loh. Ini makanya jangan apa bingung kan gitu loh dengan berita yang simpang siur dengan kayaknya. Berita kali ini bukan membahas tentang bagaimana menjadikan Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang. Walaupun Mas Kaisang sudah pernah menyampaikan itu di dalam podcastnya beliau sendiri kan, kalau kalau mau berpasangan dengan Mas Anies, yang kemudian juga beliau sendiri juga bantah kan gitu. Kita juga pernah bahas tentang itu. Nah, kalau sekarang ini menariknya bicaranya bukan sebagai calon wakil gubernur, Mas, tetapi bagaimana partai Ya, yang dipimpin oleh Mas Kaisang berkoalisi dengan partai yang mengusung Anies Baswedan. Nah, kalau kemarin kan tadi udah kita bahas ya, kita ada kemungkinan kalau PKS itu nggak cukup kursinya untuk mengusung Anies Baswedan seorang diri, harus berkoalisi dengan partai lain. Dan partai-partainya itu harus punya minimal 4 kursi. Karena PKS hanya 18, sedangkan yang dibutuhkan untuk mengusung calon gubernur itu 22. Ada partai-partai yang cuma punya 1 kursi, contoh seperti Perindo, P3 itu punya 1 kursi ya. Kalau dua-duanya masuk ke dalam koalisi PKS pun masih nggak cukup, masih butuh 2 kursi lagi. Tapi kalau berkoalisi dengan PSI yang punya 8 kursi, cukup nih. Itu. Jadi cukup untuk Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman dan didukung oleh 2 partai yaitu PKS dan PSI. Kalau ini terjadi, wah heboh banget Mas. Itu petanya betul-betul bingung. Karena kita tahu kan, PSI itu adalah salah satu partai yang pada saat Mas Anies menjabat sebagai gubernur, itu yang paling keras mengkritik dengan menggunakan berbagai cara. Bahkan kawan kita eh, Bang Geis Khalifa kan selalu menyebutnya, wah ini PS itu partai seputaran ibu kota kan gitu. Yang diomongin cuma Jakarta aja, bukan bukan Indonesia. Padahal sebagai partai politik isinya hanya mengkritik Anies Baswedan. Tapi kalau 2024 ini mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, itu betul-betul dinamikanya akan apa ya istilahnya ya, betul-betul nggak terprediksi kan gitu. Bagaimana para pemilih PSI, simpatisan pendukung PSI itu yang selama 5 tahun kemarin betul-betul berseberangan dengan sosok Anies Baswedan, sekarang akan mendukung. Nah, sebaliknya juga gitu. PKS itu kan juga punya pandangan yang berseberangan dengan PSI karena mendukung Anies Baswedan dari 2017. Nah, sekarang ini kalau betul akan bersatu, bagaimana para simpatisan relawan itu. Tapi inilah politik Indonesia. Politik Indonesia itu nggak ada kawan yang abadi, nggak ada lawan yang abadi, semuanya demi kepentingan. Jadi apapun gitu, kita selalu ingatkan kan, kawan kaliber ini dalam menilai politik, melihat politik Indonesia, jangan hitam dan putih. Karena semuanya abu-abu, segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan jangan kaget dengan berita ini, sangat mungkin nanti akan terbentuk 3 poros. Poros yang pertama adalah porosnya Kim, Koalisi Indonesia Maju, minus PSI. Kita belum tahu siapa wakilnya. Kalau tetap Anies Baswedan yang maju, sepertinya memang harus
lawankan Dilakukan. dengan lawan yang sepadan kan gitu. Ya. Lah, jangan tokoh yang levelnya belum sepopuler atau punya survei yang cukup tinggi ya. Jadi bisa jadi yang maju adalah Ridwan Kamil. Belum tahu wakilnya siapa, tapi itu akan mewakili Kim, Koalisi Indonesia Maju. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN. Nah, kita nggak tahu nih apakah Nasdem akan masuk ke dalam kelompok ini atau tidak. Ya kita lihat ya perkembangannya. Makanya pun ini kan agak berbeda dengan kebiasaan Partai Nasdem sendiri yang biasanya itu mengumumkan calon itu jauh di awal, tapi untuk Jakarta ini belum ada berita sama sekali. Nah, kita juga menunggu itu. Nah, yang kedua adalah yang diusung oleh PDIP yang kemungkinan berkoalisi dengan PKB. Dan ini cukup, karena PDIP 15 kursi, PKB 10 kursi, 25 kursi cukup, minimal 22 ya. Nah, ini bisa jadi yang maju kalau kemarin ada nama Nadiem Makarim misalnya. Nah, Nadiem Makarim itu nanti bisa dipasangkan dengan Bu Ida Fauziah dari PKB yang juga didorong sebagai kader sendiri untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi kalau memang mau jadinya perang bintang, Mas, yang diturunkan di Jakarta ya Ahok. Jadi betul-betul Ridwan Kamil akan melawan dengan wakilnya, ya kita belum tahu siapa ya, akan berkontestasi dengan Ahok yang kemungkinan berpasangan dengan Bu Ida Fauziah dari PKB. Nah, yang dari apa pasangan ketiga nih, poros ketiga, PKS dengan PSI. Nah, itu bisa bisa jadi PSI nggak minta calon wakil gubernur, udah tetap aja apa Anies Baswedan dan Sohibul Iman, karena kalau ngelihat dari berita ini kan juga sepertinya Mas Kaisang juga lebih condong ke Jawa Tengah kan. Ya. Ya. Itu yang kita baca. Jadi ini bukan berita tentang sosok Mas Kaisang Pangarep akan maju sebagai wakil gubernur di Jakarta. Walaupun ini bisa berubah juga kan. Ini kondisi dari berita hari ini arahnya seperti itu. Arahnya bisa makan muncul 3 poros, dan yang kalau kemarin kita memprediksi tidak jadi perang bintang karena PDIP dan PKB akan membuat poros sendiri meninggalkan PKS, tapi dengan berita hari ini ada partai mau yang bergabung kan gitu. Partainya PSI udah terbuka untuk mengusung Anies Baswedan. Ini cukup mengagetkan, tapi yang membuat dinamika Pilkada Jakarta semakin tidak terprediksi, dan kawan Kaliber terus saja mantengin Kaliber tiap hari, karena kita akan membacakan berita-berita dan menganalisa berita-berita juga tentang Pilkada, khususnya Pilkada Jakarta ya, karena yang paling rame ini. Itu Mas kira-kira. Dan yang makin kelihatan itu adalah partai-partai itu berkoalisi bukan berdasarkan ideologi, tetapi berdasarkan pragmatisme. Kita tahu bagaimana PKS kok bisa nanti berkoalisi, misalnya berkoalisi dengan PSI, itu ketemunya di mana itu nanti? Kalau PKS sama PKB ketemu lah ya, tapi ketemu PKS sama PSI ini di luar Nurul, nurul kata anak-anak di luar sekarang. Nurul ya. Nggak habis pikir kita. Oh iya, memang ini satu hal yang betul-betul mungkin nggak terprediksi ya kan gitu. Kita nggak akan pernah membayangkan kalau eh, secara terbuka Ketua Umum PSI mengatakan mau untuk berkoalisi dengan PKS. Ini kan cukup Ya. mengagetkan kan gitu. Dan ini hanya terjadi di
di politikan Indonesia. Jadi kita ingatkan lagi untuk kawan kaliber itu ngelihat politik Indonesia jangan baper, jangan ngelihatnya hitam dan putih, jangan terlalu ngoyo, wah saya ini pendukung ini, kan selalu itu bisa berubah kan. Makanya kita justru tetap harus berpikir kritis kan. Kita tetap melihat siapapun yang kita pilih, siapapun partai yang kita dukung, di dalam situ isinya manusia semua yang tentunya punya kelebihan, punya kekurangan, yang bisa mungkin tahan atau tidak tahan dengan godaan, mungkin tahan atau tidak tahan dengan tekanan. Jadi tetap nggak bisa kita pasrah bongkoan, nggak bisa kita mempercayakan 100% bagaimana negara ini sekenanya dikelola oleh mereka. Tetap kita kawal, tetap kita kritisi, tetap kita berikan masukan. Kalau memang baik sih ya kita kita apresiasi nggak masalah. Tapi kalau memang kurang baik ya harus kita kita berikan masukan, kita kritisi. Itu tujuan dari adanya kaliber ini, Mas, untuk Dan yang namanya arus bawah itu, yang namanya militan dan konsisten itu arus bawah. Tapi elitnya itu pasti siksak-siksak gitu. Jadi Nah, kita ini kan ingatkan. kelihatan kan? Ini kan kelihatan dengan berita ini betul-betul satu hal yang siksak kan gitu. Makanya eh, inilah kita kita pantau terus, kita kawal terus, jangan baper aja, jangan baper karena segala sesuatunya di Indonesia itu betul-betul tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi dalam perpolitikan Indonesia. Nggak pernah bicara ideologi kan gitu, tapi lebih ke pragmatisme kan gitu. Mana yang lebih menguntungkan. Jadi sekarang pun udah dengan melihat begini kan di Jakarta ini nggak ada lagi yang wah koalisi 01, koalisi 02, nah, itu udah cair semua kan gitu. Kan bisa kita lihat kalau misalnya tadi PKB itu berkoalisi dengan PDIP, ya itu udah nggak 01 lagi, nggak 03 lagi kan. Nah, jadi begitulah kondisi perpolitikan Indonesia. Tetap kritis, tetap kita kawal bersama, dan kita akan bantu dengan menganalisa, mengupas berita-beritanya. Ya, yang menarik lagi nanti kita tunggu jawaban atau reaksi dari PKS. Karena PKS dihadapkan pada dua pilihan. Kalau mereka dijauhi oleh PKB dan PDI, dia sendirian. Nah, terus datang tawaran ini PSI. Nah, gimana ini? Diterima atau enggak? Terima atau enggak? Kita cari Loh, tokek. Tokek, loh, terima. kalau saya melihatnya pasti diterima, Mas. Kenapa? Kalau nggak diterima, nggak berlayar dong. Kalau nggak diterima tawaran ini, misalnya, kan sebetulnya yang jadi masalah adalah dengan langkah yang diambil PKS itu, banyak partai kan merasa terkunci, ya kan? Dan mungkin juga ada rasa mungkin nggak tersinggung atau ini gimana sih PKS kok udah udah jalan duluan, padahal mereka nggak punya kursi yang cukup. Artinya mereka itu punya harus bekerja sama dengan partai lain, harus ada unggah-ungguhnya gitu loh, harus ada betul-betul bagaimana mengajak partai lain untuk berjuang bersama. Kalau ini kan kondisi sekarang, partai lain akan merasa terus kami dapat apa, ya kan? Nggak dapat apa-apa loh. Kalau gubernurnya Anies Baswedan, kan nggak bisa kita kita katakan oh itu mewakili PSI misalnya, kan enggak kan lebih lebih dekat ke PKS-nya. Kalau kita bicara Pak Sohibul Iman, jelas kader PKS, jelas pernah menjadi presiden PKS kan. Kemudian karena PKS menang di Pileg Jakarta, ketua DPRD-nya pasti PKS juga. Nah, sekarang yang mau berkoalisi dengan PKS ini dapat apa? Kan dengan konstruksi yang sekarang nggak bisa dapat apa-apa nih. Tapi kalau ternyata PSI karena
ketuanya Mas Kaisang nggak peduli dengan jabatan, bisa bergabung dan PKS pasti menerima dong. Masa nggak nerima? Kalau nggak Ya, diterima nggak berlayar, Mas. itu kalau PKS-nya nggak bisa. itu kalau PKS tetap mengunci pasangan Anies dan Sohibul Iman, tapi kalau kunci itu dibuka, ya udah boleh wakilnya dari PDI yang dicalonkan PDI atau PKB, ya, itu bisa menghindar secara halus dari PSI. Ya. Ya, kemungkinan itu juga ada. Tapi kan berarti negosiasinya kan lebih panjang lagi kan. Sedangkan juga waktu ini semakin bergerak terus kan. Ini sudah minggu kedua di bulan Juli. Sedangkan eh, Pendaftaran pendaftaran itu tanggal Agustus. 27 Agustus kan. Ya, Nah, padahal juga pasangan-pasangan ini belum mulai kampanye nih, belum mulai memperkenalkan diri. Jadi banyak PR lah yang memang setiap pasangan di Jakarta ini harus lakukan. Tapi kita lihat aja lah. Kita lihat aja. Ini bisa bisa besok kita bisa membahas berita yang berbeda lagi, Mas. Bisa berubah lagi karena ada manuver, ada zigzag lagi dari para elit partai ini. ya. Untuk itu kawan Kaliber, kita terus mengawal proses menjelang Pilkada DKJ ini khususnya ya. Daerah-daerah lain belum. Nanti kalau ada kesempatan suatu saat kita akan kupas Pilkada di daerah-daerah lain. Sekarang ini kita masih terus fokuskan perhatian kita pada DKJ karena di DKJ ini Pilkada rasa Pilpres. Terima Atau kasih. Ya, atau kita juga minta malah kalau kawan Kaliber ingin daerahnya, calon kepala daerah yang mau kita kupas, tuliskan saja di ya, kolom silakan komentar. kolom komentar. Nanti kita akan secara khusus memang akan membahas ya misalnya kepala daerah Jawa Timur atau Surabaya atau Jawa Tengah atau Sumatera Utara atau Sulawesi Selatan atau manapun lah. Kita juga akan bahas karena ternyata memang ada kawan Kaliber yang ingin kita membantu untuk mengupas dan menganalisa calon-calon pemimpin di daerahnya. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Indra. Kawan Kaliber, jangan lupa tulis komentar Anda tentang tawaran PSI ini untuk bergabung untuk berkoalisi dengan PKS dan juga kawan Kaliber juga bisa mengusulkan daerah mana yang bisa kita kupas. Terima kasih, kawan Kaliber tetap setia bersama kami. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.